with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Hai, kenalin namaku Rani. Yang ini namanya Tika. Ini namanya Nadia. Kalau ini namanya Lala. Dan yang ini namanya Sasa. Kita berlima bersahabat sejak masuk SMK. Mulai dari belajar bareng, main bareng, itu semua sering kita lakukan sama-sama. Tetapi kita mempunyai karakter yang berbeda. Tadi ada tugas kelompok, rencana mau kerja di rumah siapa? Di rumah Sasa saja. Jangan di rumah Nadia saja. Iya benar, di rumah Nadia saja. Ya udah di rumahku saja, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, besok kerja kelompok di rumah Nadia. Oke. Aku pulang duluan ya. Ya, hati-hati. Pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kita bikin tugas saja biar cepat selesai. Gimana bajunya, Ram? Jadi begini, Nadia sama Lala cari rumus di buku, Sasa cari rumus di internet, dan aku sama Tika hitung rumusnya. Oke. Nah, ini aku sudah menemukan rumusnya. Ini aku juga sudah dapat di internet. Ya sudah, aku coba pakai rumus dari Lala, dan kamu lagi coba pakai rumus dari Sasa. Coba kamu lihat hasil itu aja. Kelima sahabat duduk mengelilingi meja. Buku-buku berserakan. Tika sedang makan keripik. Rani sibuk mencatat. Sasa bermain HP. Nadia membaca diam-diam dan Lala melamun. Oke, ulang lagi dari awal. Tika, kamu hitungnya salah, dan Sasa tolong taruh HP-nya. Aku lebih nyari rumus di internet kok. Ini rumusnya beda sama yang di buku. Siapa sih yang dipakai? Punya aku, warisan kakakku tahun 2014. Pantas saja, lah ini sudah ada luar salah. Mungkin kita bisa bandingkan dari dua sumber. Satu dari internet dan satu dari buku. Benar tuh, Nadia janjian tentang kita. Kenapa suasana belajar kita malah kayak mau ujian nasional sih? Karena kita punya ujian 2 minggu lagi, dan nilai kelompok kita bakal dinilai bareng. Dulu kita nggak bisa belajar masalah saya kayak di sini dulu. Sasa berdiri dan menjauh dari meja, lalu duduk di kursi sudut. Setuju, ini bukan belajar, ini penyiksaan. Tapi kita kan berjanji buat belajar bareng. Mungkin kita semua lelah, kita bisa mulai lagi setelah istirahat sebentar.
Kalian tuh selalu nyari alasan, aku udah nyusun jadwal, latihan soal, bahkan buat modul kecil. Tapi yang lain malah main-main terus. Ya karena kamu ini menyuruh semua orang kayak kita ini robot. Ini belajar kelompok, bukan pelatihan militer. Dari awal juga aku gak yakin kita bisa belajar bareng. Setiap ketemu malah debat. Yang satu sok tahu, yang satu sok tenang, dan yang satu terlalu serius. Semua mulai saling menatap dengan wajah yang kesal. Suasana di ruang tamu makin tegang. Tika duduk menyilangkan tangan. Sasa masih di sudut ruangan. Nadia menulis diam-diam di buku catatan. Lala terlihat canggung. Rani berdiri menghadap mereka semua dengan kesal. Kalian pikir aku terlalu ngatur, tapi kalau gak ada yang ngatur, kita bakal hancur kayak tadi. Kamu pikir kamu pahlawan penyelamat? Kamu tuh keras kepala, Ran, bukan pemimpin. Aku juga capek tahu. Tiap kali kita belajar, aku merasa jadi orang paling bodoh di ruangan ini. Kak Sasa, gak ada yang bilang kamu bodoh kok. Tapi kalian gak takut kayak gitu. Rani selalu mengkritik di depan aku. Tika selalu ngatain aku lambat. Bahkan kamu Lala, kamu suka nyelutup kata yang bikin aku sakit hati, tapi kamu gak sadar. Mungkin kita waktunya jujur satu-satu. Aku sering diam, karena aku takut dibilang aneh. Aku suka nulis diam-diam, suka ngamatin kalian. Tapi aku ngerasa aku bukan bagian dari kalian. Aku cuma penonton. Oke, kalau semua mau bukan aku juga. Aku belajar di sana karena aku takut serius, takut gagal. Jadi aku nutupi semua pakai ketawa. Tapi ternyata malah yang gitu. Aku pernah nangis semalaman gara-gara kamu ngatain aku tuh drama. Kamu ingat? Aku lihat dan aku minta maaf. Aku suka ngomong jujur karena aku pikir itu baik. Tapi aku juga sadar kadang jujur itu bisa tajam. Aku gak bermaksud buat nyakitin kalian semua. Aku yang paling takut kehilangan kalian. Aku nyuruh ini itu karena gak mau bertambah. Tapi akhirnya aku yang bikin kita saling jauh. Di antara buku yang berserakan, ada hati yang pelan-pelan bergerak. Di antara tawa yang pura-pura, ada luka yang tak pernah disembuhkan. Kayaknya belajar kelompok hari ini sudah cukup sampai sini saja. Suasana sudah tidak kondusif. Aku pulang duluan untuk sendiri. Kak, jangan pergi dong. Kita belum beneran baikan. Baikan. Setelah semua yang terjadi, aku masih nggak yakin kita bisa disebut sahabat. Sasa jangan bilang begitu. Selama ini aku nahan. Aku coba ikuti ramah kalian. Tapi nggak pernah cukup. Selalu ada yang salah. Sekarang aku cuma pengen berhenti pura-pura. Aku ngerti kamu marah, tapi jangan pergi kayak gini. Kita sudah lama bersahabat. Justru itu, kita terlalu lama bareng. Sampai kita nggak sadar kalau kita berubah. Bila dulu saat jangan ambil keputusan saat marah. Kita sedang belajar, bukan akademis. Kita harus saling memahami satu sama lain. Aku cuma pengen dipahami, bukan diatur, bukan disalahkan, bukan dijadikan beban. Tiba-tiba Lala mendekat dan memegang tangan Sasa dengan perlahan. Dengan pergi Kak, kita semua salah, tapi kita juga semua sayang sama kakak. Tika ikut mendekat. Rani berdiri dan Nadia memegang tangan Sasa dengan perlahan. Aku nggak akan maksa kamu tetap di sini, tapi aku minta satu hal, jangan keluar dari hidup kamu. Karena sahabat bukannya sempurna, tapi yang ingin menunggu ketika salah satu ingin menyerah. Kalian bikin aku gila, tapi juga bikin aku merasa pulang. Ruang tamu tampak lebih rapi. Buku-buku disusun kembali. Kelima sahabat kini duduk melingkar di lantai. Ada cemilan dan minuman. Suasana damai penuh senyum kecil. Jadi sekarang siapa yang mau belajar dia? Dan semua sayang kalian ya. Aku, tapi jangan diketawain ya kalau salah. Enggak, mulai sekarang kita belajar pelan-pelan dan saling berani. Aku juga janji gak akan menuntut kita dengan bareng gak ada yang jadi jalan. Aku udah tulis ulang jadwal belajar yang lebih ringan. Sebelum istirahat, main, dan kadang ngobrol.
sebagai manusia. Kan, makasih ya, kamu sudah sering memberi kita, lalu kita kelas kepala semua. Karena kalian semua buat aku, seperti apapun aku selalu berkembali. Untuk kita terima yang pernah ribut, pernah saling ngambek, tapi tetap pulang ke satu titik, yaitu sahabat. Kadang kita butuh retak untuk tahu di mana letak luka. Kadang kita harus menangis agar tahu siapa yang bertahan. Dan kadang sebuah rumah bukan tembok dan atap, tapi 5 hati yang tetap menyatu meski pernah saling menjauh. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa diberi.